Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit COVID-19. Yang pertama adalah bahwa kita sampaikan apresiasi kepada keluarga di seluruh tanah air yang patuh dan disiplin untuk menjalankan pesan untuk tetap tinggal di rumah. Kami menyadari bahwa ini akan menjadi suatu proses yang berkepanjangan, yang tentunya akan menjadi beban untuk para ibu rumah tangga, para kepala rumah tangga, para bapak yang menjadi juru penenang dan mampu memberikan penjelasan yang baik kepada anggota keluarganya. Ini yang paling penting, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih, sehingga secara bersama-sama kita bisa saling melindungi, agar kemudian tidak ada anggota keluarga kita yang tertular penyakit ini. Keluarga adalah basis dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk dua hal. Yang pertama, berikan suasana gembira di rumah. Manfaatkan waktu untuk tetap menjaga imunitas dengan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik yang bermanfaat. Kemudian kendalikan emosi, sajikan makanan yang sehat dan bergizi, tentunya kesempatan yang baik untuk bisa beribadah, berdoa bersama keluarga, dan kemudian waktu yang paling baik untuk bisa berkomunikasi intens dengan keluarga seluruhnya. Di samping tetap masih harus aktif, produktif, meskipun dari rumah. Oleh karena itu, kuncinya adalah keluarga. Harapan kita bahwa semakin banyak keluarga yang sehat, kita yakini masyarakat semakin kuat. Saya ingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian, pada bulan-bulan ini secara klasik kita masuk pada tahapan pancaroba, di mana gambar yang klasik dari episode ini adalah munculnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu, bersama keluarga di rumah, mari lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Karena kita tahu bahwa dengan munculnya penyakit demam berdarah ini akan memperburuk angka kesakitan dan angka kematian yang terjadi manakala mix bercampur dengan COVID-19. Kemudian tetap ikuti berita, ikuti perkembangan, dan lakukan edukasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Untuk mendapatkan itu semua, baik melalui portal covid19.go.id ataupun call center 119, 117, Halo Kemkes di 15567, maupun di layanan-layanan aplikasi lainnya, maupun layanan telemedicine yang lainnya. Pastikan inilah informasi yang benar, sehingga kita tidak lagi terbawa pada kesimpang-siuran berita yang tidak perlu. Berikutnya yang kedua adalah bahwa per tanggal 5 April ini, kami sudah melakukan pemeriksaan di 9.712 warga yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik dari pusat sampai ke daerah dalam rangka menegakkan diagnosa COVID-19. Ini menjadi suatu yang penting karena kita sadari bersama bahwa keberadaan kasus positif di tengah masyarakat ini menjadi sumber bagi penularan di masyarakat itu. Oleh karena itu, segera carikan
cari, temukan, dan kemudian isolasi. Ini menjadi kunci di dalam pelaksanaan pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain, ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu di luar, orang tanpa gejala banyak sekali didapatkan di luar. Kita tidak tahu bahwa mereka adalah sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu, lindungi diri kita, semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain. Masker kain bisa dicuci. Kami menyarankan penggunaan masker kain tidak lebih dari 4 jam. Untuk kemudian dicuci dengan cara direndam di sabun, air sabun, dan kemudian dicuci. Ini upaya untuk mencegah terjadinya penularan. Karena kita tidak pernah tahu bahwa di luar banyak sekali kasus yang memiliki potensi untuk menularkan ke kita. Di samping cuci tangan dengan menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Ini menjadi kunci bagi kita untuk kemudian mengendalikan penyakit ini. Kami prihatin bahwa masih ada tenaga kesehatan, tenaga medis yang masih harus tertular penyakit ini dan menjadi korban. Oleh karena itu, komitmen pemerintah sangat kuat untuk melindungi mereka dengan secara terus-menerus mendistribusikan alat pelindungan diri agar mereka bisa bekerja dengan profesional, bekerja dengan nyaman, dan tidak ada kekhawatiran terpapar infeksi ini. Gugus tugas sudah diaktifkan di 21 provinsi dan 127 kabupaten kota. Oleh karena itu, daerah-daerah yang lain sedang menyiapkan instrumen hukum dan SPDM agar seluruh wilayah, seluruh daerah bisa membentuk gugus tugas yang merupakan sarana untuk berkoordinasi secara komprehensif bagi semua sektor di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sudah lebih 82,5 miliar dana yang diterima dari donasi semua warga negara, donasi dari seluruh penjuru dunia, donasi dari semua toleransi yang muncul terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu berkecil hati karena pemerintah bersama semua kekuatan yang ada akan memberikan dharma bakti yang sebesar-besarnya dalam rangka melindungi seluruh warga kita dari ancaman COVID-19. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa kunci penyelesaian masalah ini adalah di tengah-tengah masyarakat. Jaga jarak sosial di dalam berkomunikasi. Ini sudah bukan merupakan satu himbauan lagi, tapi ini sudah dimaknai sebagai suatu perintah yang harus kita laksanakan bersama-sama. Cuci tangan dengan menggunakan sabun. Gunakan masker pada saat keluar dari rumah. Hilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata pada saat tangan kita tidak bersih dan belum dicuci dengan menggunakan sabun. Oleh karena itu, sekali lagi, masker untuk semua. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kami akan melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi positif dari COVID-19 ini. Pada hari ini telah bertambah lagi 181 orang konfirmasi positif
sehingga total menjadi 2.273. Ada 14 orang yang sudah dinyatakan sembuh, sehingga menjadi 164 orang. Dan masih ada 7 orang yang meninggal, sehingga jumlahnya menjadi 198. Saudara-saudara sekalian, ini gambaran yang kita yakini bahwa di luar masih terjadi penularan. Masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah kita. Masih ada sebagian dari kita yang tidak menyadari bahwa kita rentan tertular, sehingga masih ada yang belum menjaga jarak di dalam berkomunikasi sosial, masih belum menggunakan masker pada saat berada di rumah, masih ada yang belum rajin dan disiplin mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ini yang menjadi kekuatan kita kalau kita akan menghentikan penularan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kami yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kita semuanya bisa mengendalikan penyakit ini, bahwa kita bisa memberantas penyakit ini, bahwa dengan bersama-sama kita bisa menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari sekali lagi kami meminta semuanya mulai hari ini gunakan masker. Masker untuk semua. Saling mengingatkan, manakala ada yang tidak menggunakan masker, ingatkan agar menggunakan masker. Lebih baik berada di rumah. Tunda semua kepentingan untuk meninggalkan rumah. Tunda semua rencana kepergian, bukan hanya ke kampung, tetapi ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah yang lainnya, tunda. Lakukan komunikasi sosial dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang sudah kita miliki. Sadari betul bahwa kita harus melindungi siapapun, termasuk melindungi orang tua kita yang di kampung, melindungi saudara-saudara kita yang di kampung, dan melindungi siapapun yang kita kasihi. Oleh karena itu, kuncinya adalah disiplin. Kebersamaan di dalam mengendalikan penyakit ini adalah penting. Kita bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi orang tua kita yang memiliki kerentanan lebih tinggi, melindungi masyarakat yang lain, dan melindungi negara ini. Oleh karena itu, mari yakini kita bisa. Kita mampu. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.